Ayah Ima yang terkulai lemah membuka matanya secara perlahan dan menatap Ima. Ima, anak ayah, kamu di sini, Nak. Ayah senang melihatmu ada di sini, sayang, kata ayah Ima tampak bahagia. Ima memeluk ayahnya dan menangis dalam pelukan ayahnya. Ibu Ima yang berdiri tak jauh dari mereka pun ikut menangis. Bagaimana kabarmu, Nak? Apakah semuanya baik-baik saja? Kata ayah Ima membelai wajah anaknya dengan tangan yang gemetar. Ima berusaha untuk menyembunyikan kesedihannya dari orang tuanya. Ima menyembunyikan tentang semua yang dia rasakan dan juga semua perlakuan Hasan terhadap dirinya. Ima menatap ayahnya tersenyum. Iya ayah, aku baik-baik saja dan semua baik-baik saja. Setelah itu Ima masih tersenyum sambil menghapus air matanya yang tiba-tiba saja jatuh membasahi kedua pipinya. Ayahnya tersenyum bahagia mendengar perkataan Ima. Ayah senang mendengar jika semuanya baik-baik saja, Nak. Ayah dan ibumu hanya bisa berdoa agar kamu selalu bahagia bersama dengan Hasan. Ima kemudian mengalihkan pembicaraan dengan berkata, "Ayah sudah makan?" Ayah Ima tersenyum sambil mengangguk. "Iya sayang, tadi ayah sudah makan. Tetapi karena kamu ada di sini, ayah ingin makan lagi. Dan kamu menyuapi ayah," jawab ayah Ima. Ima tersenyum dan mengambil makanan di sebuah piring untuk ayahnya. Setelah itu, menyuapi ayahnya sambil sesekali berpaling, menghapus air matanya. Ibu Ima dan Tini tersenyum melihat pemandangan itu. Setelah kurang lebih 1 jam di rumah kedua orang tuanya, Ima teringat dengan Hasan. Ima kemudian berpamitan kepada ayah dan ibunya. "Ayah, ibu, aku minta maaf karena aku harus kembali pulang ke rumah sekarang. Jika tidak..." Ima segera menghentikan perkataannya. Lalu ibunya berkata, "Jika tidak apa, Nak?" Ima melihat raut wajah ayah dan ibunya lalu berkata, "Jika tidak, Hasan pasti akan mencariku." Ibu Ima tersenyum. "Kamu benar sayang, Hasan pasti akan mencarimu jika dia kembali dan tidak melihatmu di rumah. Karena dia adalah suami yang baik dan perhatian pada istrinya. Baiklah sayang, pulanglah sekarang. Sampaikan salam ayah dan ibu kepada Hasan ya. Ibu dan ayah sangat bahagia melihatmu bahagia dengan pernikahanmu, Nak." Ima mengangguk pelan. Setelah itu dia pun kembali. Di sepanjang jalan Tini terus memperhatikan Ima. Lalu Tini pun berusaha untuk mencari tahu tentang keadaan Ima yang sebenarnya. "Ima, katakan padaku, bagaimana pernikahanmu dengan Hasan? Apakah kamu bahagia dengannya?" Ima tampak kaget mendengar perkataan Tini padanya. Ima hanya diam. Tini kembali berkata, "Katakan sesuatu, Ima. Aku merasakan ada hal yang tidak biasanya pada dirimu. Aku rasa kamu pasti telah menyembunyikan sesuatu dariku dan juga orang tuamu," kata Tini. "Aku baik-baik saja, Tini. Tidak ada yang aku sembunyikan darimu ataupun orang tuaku. Pernikahanku dengan Hasan baik-baik saja.
Semuanya baik-baik saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku, Tini, jawab Ima. Tetapi, aku adalah temanmu, Ima. Apapun yang terjadi pada dirimu, pasti aku tahu. Kamu tidak bisa menyembunyikan apapun dariku. Ayo katakan padaku, apakah Hasan memperlakukanmu dengan baik? Ima hanya menangis dan berlari pulang ke rumahnya. Ima berusaha menghindar dari Tini, namun Tini mengejar Ima dan berteriak memanggil Ima. Ima, tunggu aku. Ima, aku bilang tunggu. Dan katakan apa yang sebenarnya terjadi padamu, Ima, kata Tini sambil terus mengejar Ima. Tetapi Ima yang menangis sambil berlari tidak menghiraukan perkataan Tini yang terus memanggil namanya dan berlari mengejarnya. Sesampainya di rumahnya, Ima tampak terkejut melihat Hasan berdiri di pintu dan menatapnya dengan tajam. Hasan, kata Ima pelan sambil menghapus air matanya. Tini yang berada tak jauh dari Ima langsung bersembunyi di balik sebuah pohon dan berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ima dan juga Hasan. Karena Tini yakin bahwa Ima telah menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Kenapa kamu berdiri di sana? Ayo, masuklah, kata Hasan. Mendengar perkataan Hasan, Ima dengan sangat perlahan melangkahkan kakinya menuju ke pintu. Di saat berada di dekat pintu, Hasan yang berdiri di pintu tak berpindah tempat. Ima kembali menghentikan langkahnya. Dan di saat itu juga, Hasan langsung menarik tangan Ima dengan sangat kasar. Tini yang saat itu sedang melihat kejadian itu tampak terkejut. Ya Tuhan, batin Tini. Karena semakin penasaran, Tini pun berjalan semakin dekat dan berusaha untuk mencari tahu apa yang dilakukan Hasan pada Ima melalui celah-celah rumah Hasan. Tini melihat Hasan sedang menarik tangan Ima dan menghempaskan tubuhnya di sebuah dinding. Tini pun semakin kaget. Ya Tuhan, apa yang Hasan lakukan pada Ima? Kata Tini sambil menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Tini kembali melihat Hasan dan Ima di celah-celah dinding rumah Hasan yang terbuat dari kayu. Kamu dari mana saja, Ima? Bukankah aku sudah bilang padamu bahwa setelah aku kembali, kamu harus sudah menyiapkan makanan untukku. Tetapi mana? Mana makanan yang aku maksud? Di mana? Hah? Ima berusaha untuk menjelaskan kepada Hasan. Namun sebelum Ima mengatakan sesuatu, Hasan kembali berkata, Istri macam apa kamu ini, Ima? Apakah kamu tidak bisa mendengarkan sedikit saja perkataan suamimu? Sekarang katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan untuk menghukummu? Dasar wanita miskin. Ima semakin menangis mendengar perkataan Hasan. Ima kemudian mendorong tubuh Hasan dan berlari masuk ke kamarnya. Di dalam kamar Ima menangis terseduh-seduh. Saat itu juga Ima berpikir untuk pergi meninggalkan rumah itu. Ima mengeluarkan semua pakaiannya dari dalam sebuah lemari. Tetapi tiba-tiba saja Hasan langsung menarik tangan Ima dan merebahkan tubuh Ima di atas tempat tidur.
Ima menangis dan meronta sambil mendorong tubuh Hasan dengan kedua kakinya. Kekuatan tangan dan tubuh Hasan tak mampu dikalahkan oleh Ima. "Wanita tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu melawan suamimu," kata Hasan sambil merentangkan kedua tangan Ima. Tini yang masih berada di samping rumah Hasan semakin khawatir dengan keadaan Ima. Dia pun mencari cara untuk menolong Ima dari perlakuan Hasan. "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sekarang Ima pasti dalam keadaan bahaya. Aku harus melakukan sesuatu untuk menolongnya," kata Tini panik. Setelah berpikir sejenak sambil terus berjalan ke sana kemari, akhirnya Tini memutuskan untuk masuk ke dalam rumah Hasan. Tini pun memberanikan diri melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah tersebut. Tini berjalan menuju ke sebuah kamar. Dari situ Tini dapat mendengar suara Ima yang menangis dan terus meminta tolong. Ketika Tini berada di pintu kamar itu, Tini mengambil sebuah benda yang berada tak jauh darinya. Dengan benda yang ada di tangannya, Tini mengumpulkan sekuat tenaganya, lalu mendaratkan benda itu di punggung Hasan. "Apa yang kamu lakukan? Berani sekali kamu menyakiti Ima," kata Tini. Hasan berdiri dan mencoba untuk mengambil benda yang ada di tangan Tini. Namun di saat itu Tini kembali memukulnya dengan cukup keras, sehingga membuat Hasan terjatuh di lantai.